Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga di hari yang cerah ini kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Pada pagi hari ini, pada hari yang cerah ini, kita akan memulai pelajaran tentang meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu materi kisah istimewa Fathu Makkah. Anak-anakku sekalian, pada zaman Rasulullah SAW banyak peristiwa penting di kota Makkah yang terjadi pada kaum muslimin dan kaum Quraisy. Salah satunya adalah peristiwa Fathu Makkah, yaitu pembebasan kota Makkah. Pada tahun ke-6 Hijriah, di bulan Zulhaidah, Nabi Muhammad bersama sahabatnya dihadang oleh kaum Quraisy di daerah Hudaybiyah ketika hendak memasuki kota Mekah. Nabi Muhammad SAW mengirim sahabatnya, yaitu Utsman bin Affan, untuk menjelaskan maksud kedatangan beliau bersama sahabat untuk beribadah haji, namun tetap tidak diizinkan masuk ke kota Mekah. Akhirnya terjadilah perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Ayo anak-anakku, siapa yang tahu apa isi Perjanjian Hudaybiyah itu? Ada yang tahu? Ya, anak-anakku sekalian. Isi Perjanjian Hudaybiyah adalah, pertama, pengikut Nabi Muhammad tidak boleh menjalankan ibadah umroh pada tahun ini, namun boleh dikerjakan pada tahun depan dan waktunya tidak boleh lebih daripada 3 hari. Yang kedua, menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang dalam waktu 10 tahun. Dan yang ketiga, pengikut Nabi Muhammad SAW yang kembali ke Mekah dipersilakan untuk bergabung dengan kaum Quraisy. Dan yang keempat, menolak kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah memberikan kebebasan pada suku-suku Arab untuk bergabung dengan Rasulullah ataupun untuk bergabung kepada kaum Quraisy di Mekah. Perjanjian Hudaybiyah ternyata anak-anakku tidak berlangsung lama. Hal ini dimulai dengan bergabungnya suku Bani Bakr ke kaum Quraisy dan suku Khuza'ah ke kaum muslimin di Madinah. 2 tahun kemudian, suku Bani Bakr dibantu kaum Quraisy melakukan pengeksekusian kepada suku Khuza'ah. Hal ini menyebabkan suku Khuza'ah banyak mengalami kerugian, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan dengan misi perdamaian kepada kaum Quraisy dan mengajukan beberapa usulan. Usulannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang Quraisy harus menghentikan persekutuannya dengan Bani Bakr. Yang kedua, orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Dan yang ketiga, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap Perjanjian Hudaybiyah. Meskipun Rasulullah SAW pada saat itu telah memberikan usulan kepada kaum Quraisy, ternyata kaum Quraisy dengan mentang-mentangnya memilih pilihan ketiga, yaitu membatalkan Perjanjian Hudaybiyah. Pada saat itu Rasulullah
merahasiakan rencana penyerangan, namun berita itu diketahui juga oleh kaum Quraisy dari Hatib bin Abi Baltah, yaitu kaum Muhajirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukannya memasuki kota Mekah dari 4 arah, yang masing-masing oleh para sahabat. Kemudian menyampaikan pesan pada saat memasuki keempat penjuru di kota Mekah tersebut, yaitu pertama, barang siapa masuk ke rumah Abu Sofyan, maka dia akan aman. Yang kedua, barang siapa yang masuk ke rumahnya sendiri dan menutup pintunya masuk, maka dia akan aman. Dan yang ketiga, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia pun juga akan aman. Masuknya pasukan muslim dari 4 arah, dari 4 penjuru yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya, itu tidak mengalami hambatan. Kemenangan daripada pimpinan Khalid bin Walid, dari Ikrimah bin Abu Jahal yang melarikan diri, akhirnya kota Mekah dapat dikuasai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Kemudian peristiwa ini dikenal sampai sekarang dengan nama Fathu Makkah. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, tentunya dengan peristiwa Fathu Makkah ini mencerminkan sikap apa yang harus kita teladani dari kisah keistimewaan Fathu Makkah ini. Pertama adalah bahwa segala sesuatu atau tindak tanduk dalam segala kehidupan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang dilimpahkan oleh kita kembalikan kepada Allah untuk mendapatkan suatu keselamatan. Yang kedua, kita mendapatkan keteladanan daripada Rasulullah dan para sahabatnya. Apa itu? Yaitu Rasulullah mempunyai sifat yang paling istimewa, yaitu saling memaafkan. Walaupun Rasulullah merasa terzolimi, tetapi Rasulullah tetap memaafkan atas kesalahan yang telah diperlakukan oleh kaum Quraisy kepada Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Dan yang ketiga adalah bahwa segala sesuatunya atau segala permasalahan tidaklah kita harus melakukan suatu hal sendiri-sendiri saja atau kelompok, tapi bagaimana sesuatu masalah itu kita lakukan dengan suatu perundingan atau suatu musyawarah atau diskusi agar segala sesuatunya kita dapat selesaikan dengan cara-cara seksama dan mendapat perolehan dan hasil yang sama-sama kita nikmati dan kita sukai. Inilah hal yang kita dapatkan cerminan daripada kisah Fathu Makkah ini. Semoga di hari-hari kehidupan kita dengan keteladanan keistimewaan Fathu Makkah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari akan tercerminkan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dan juga segala sesuatunya kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah akan melimpahkan segala apa yang kita inginkan dan dikabulkan atas segala apa yang kita inginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah anak-anakku pelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.